Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Roda Gasing. Jadi hari ini kita akan melanjutkan proyek kita ya, pembuatan roda 3 untuk alat langsir sawit ya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman yang kebetulan pengen membuat roda 3 seperti ini. Jadi seperti inilah cara saya untuk membuat roda 3 ya. Jadi penyenteran sprocket itu, gear itu ke gear yang ada di mesin motor, itu kita menggunakan alat seperti ini ya, laser, alat bangunan ya. Jadi agar dia presisi, agar dia lurus, untuk menghindari masalah seperti motornya tidak bertenaga atau mesin motornya itu si rantainya cepat putus seperti itu. Jadi kawan, saksikan terus bagaimana proses saya selanjutnya. Jangan lupa tekan like jika video ini Anda suka. Jika bermanfaat, sebarkan ke teman-teman kalian yang pengen juga buat seperti ini ya. Ini bisa kita rakit sendiri dan siapapun bisa asal dia mau. Oke, kita nyalakan dulu si lasernya dan kita paskan di gear yang ada di mesin ya. Oke, coba lihat itu yang ditunjuk si jari itu ya. Oke, terus itu untuk gear penghubungnya kita geser, kita garis nanti ya, kita geser untuk ngepaskan di mana posisinya kayak gitu. Dan kita garis ya supaya nanti tidak berubah posisi dari penyangga nap gear yang akan kita las. Seperti inilah nap gearnya. Ini dari bahan bearing bekas ya, yang memang cocok di as gigi tarik yang kita buat. Kita lakukan lagi uji coba. Sebelum kita melakukan pengelasan, kita coba-coba dulu supaya tidak terjadi kesalahan ya. Beginilah memang kalau mode merakit, kita harus selalu pasang buka kayak gitu. Nah, jadi kita pasang kembali bearingnya kayak gitu. Kita terawang-terawang dulu ya sebelum kita melakukan pengelasan. Kayak inilah modelnya. Sepertinya ini terbalik ya, asnya terbalik. Nah, kita buka lagi kembali, kita buka kembali, kita balik ya asnya. Jadi tahanan dari nut gear itu kita kasih di sisi sebelah kanan. Kita pasang kembali bearingnya. Keras ya, aduh, itu kaki kena kejatuhan bearing ya, cukup besar lagi bearingnya. Oke, kita pasang sepatu dulu. Harusnya dari tadi pasang sepatu. Nah, pasang sepatu seperti ini itu luar biasa safety. Kita coba. Nah, ya gitu. Jadi aman ya kan. Jadi teman-teman, kalau untuk merakit seperti ini jangan lupa selalu safety first ya. Selalu jaga keamanan, keselamatan agar apa yang menjadi tujuan kita itu dapat terwujud. Oke, beginilah dia. Kita kasih kena dari warna laser itu, kita senter. Jadi as roda ini bisa digeser ke kiri ke kanan atau maju mundur untuk mengencangkan rantai kayak gitu. Memang kita buat semudah mungkin agar si pemilik begitu di lahan bisa dapat mengadjust atau merubah posisi dari sprocketnya, dari gearnya yang digunakan itu. Beginilah dia. Kita cocokkan dulu. Sebelum kita melakukan pengelasan harus kita selalu uji dulu. Jangan sampai nanti kita membongkar dan itu memakan waktu, biaya juga, karena kawat las itu lumayan harganya, listriknya juga. Jadi kita perlu teliti dalam merakit roda 3 seperti ini, karena ini adalah rakitan yang tidak ada panduan khusus yang harus kita ikutin, tidak tertulis, hanya menggunakan imajinasi. Nah, kayak ginilah dia. Sekarang waktunya kita melakukan pengelasan.
terlebih dahulu kita coak dulu ya pinggirnya, biar nanti pengelasan itu merekat sempurna, tidak mudah tercabut atau patah ya. Karena nanti ini juga nap gearnya itu kita las mati di as rodanya. Oke, kita keluarkan dulu kembali penyangga nap rodanya yang terbuat dari berik bekas ya, ukuran 205 kalau untuk pillow block. Oke, kita catok-catok dulu nih, keras nih barang nih. Nah, kenapa saya gunakan barang bekas seperti ini? Terutama dia bahan besinya bagus ya. Kita coak dulu pinggirnya agak dalam, sekitar berapa derajat itu ya. Pokoknya intinya kita harus coaklah dia agar ada ruang pengelasan yang bisa membuat dia lengket sempurna di media penyatuan nap gearnya. Oke, kita gunakan juga bearing pillow blocknya untuk membuang tepi bearing bekas yang akan kita gunakan sebagai penyangga nap gear. Jadi saya selalu kayak gini ya, dalam membuat coakan seperti itu gunakan alat bantu agar lebih mudah, lebih presisi, lebih rapi ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman, tetangga, ibu, bapak, nenek, supaya bisa melihat dan bisa dipergunakan alat seperti yang saya rakit ini di perkebunan kalian. Oke, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang. Kita paskan di garis yang sudah kita buat semula tadi. Oke, ini ya yang sudah kita coak, begini penampakannya, mantap. Sekarang kita buka gearnya, karena kita mau mengelas. Kita buka gear yang sudah kita pasang. Memang repot ya teman-teman ya, kalau untuk merakit seperti ini, dipasang, dilepas kembali, memang harus seperti itu. Oke, nanti baut sprocket ini saya menggunakan baut 14, tapi sementara ini saya gunakan baut 12 dulu ya, karena untuk penyetikan aja. Nanti kita kasih luas kembali lubang dari gearnya. Karena kita merakit seperti ini serba manual, kita nggak punya alat yang mendukung atau mempermudah pekerjaan kita, semuanya kita lakukan serba manual ya. Oke, kita panaskan dulu kawat lasnya agar dia bisa terbakar dengan sempurna dan menyatu sempurna di media besi yang akan kita las. Kita las titik dulu ya, kiri kanan, agar dia tidak berubah posisi kayak gitu. Di titik-titik dulu sampai keliling. Nanti kalau sudah penuh titiknya baru kita las utuh secara menyeluruh ya. Oke, sudah kita las titik-titik. Kita pasangkan kembali bearingnya, jadi nanti kita pada saat pengelasan secara menyeluruh itu kita tinggal putar-putar aja kayak gitu. Ini bearingnya keras ya, presisi sekali dia dengan as yang kita beli ya. Oke, nanti kita putar begitu pelan-pelan baru kita las ya. Kita center dulu apakah dia lenggak-lenggok. Sepertinya di sini sudah pas ya, tidak spilling ya, tidak ke kiri ke kanan.
karena memang ini yang paling repot ya dalam pembuatan roda 3 menggunakan rantai. Banyak part yang harus kita buat sendiri karena tidak ada dijual ya. Nah, jadi ini sudah proses pengelasan ya, pengelasan permanen keliling. Oke, ini sudah kita las, kita bersihkan dulu sisa-sisa las ya yang menempel di as gigi tarik ini. Kita bersihkan juga nak rodanya dari sisa percikan las itu, supaya gear yang kita pasang nanti itu melekat dengan sempurna pada saat kita melakukan pemasangan baut. Kerja seperti ini itu kita harus santai, harus fokus. Nah, kalau ada temen ya, kita sambil cerita. Ini saya ada di bawah kolong rumah. Kebetulan rumah saya itu rumah panggung ya, rumah tinggi, karena di tempat kami ini begitu banjir. Ini bawah kolong terendam semua ini. Oke, kita pasang dulu bautnya, pasang juga gear kecilnya ya, gear penghubung ini. Kita pasang dua aja dulu bautnya karena kita belum belanja baut ya, karena memang sprocket ini saya akan menggunakan baut ukuran 14 agar dia lebih kokoh, nggak mudah patah. Karena sebelumnya saya menggunakan baut 12 itu mudah patah ya, berapa kali kejadian itu patah, dan itu berakibat fatal, rantai putus dan gear besar ini bisa bengkok kayak gitu. Oke, kita tes dulu, pasang di dudukan pillow blocknya ya. Nah, itu terlihat dari sini itu ada lenggak-lenggok ya, kayak nggak center ya. Kemungkinan itu karena bautnya baru terpasang dua saja. Nanti kita lihat kalau bautnya sudah terpasang 4 biji, apakah dia masih lenggak-lenggok seperti itu. Kalau memang dia masih lenggak-lenggok, nanti kita akan minta bantu ke tukang bubut ya untuk disenterkan kembali dan membuat lubang baru. Karena ini memang harus perlu presisi agar rantai dan gear kita itu awet kayak gitu. Dan kinerja dari mesin motor itu, tenaganya itu betul-betul tersalurkan ke roda di belakang ini ya, ke as roda itu. Kalau dia lenggok-lenggok seperti itu, lenggak-lenggok seperti itu, nanti dia tenaganya terbuang sia-sia. Oke kawan, jadi hari ini kegiatan kita pasang nut gear, kedudukan gear penghantar dari mesin ke gigi penghantar dan ke as roda. Jadi hari ini kita hanya membuat ini ya. Nah, ini ada goyang ya, kita putar, kawan bisa lihat sendiri, ada goyang seperti itu. Ya, kemungkinan dari bautnya ini kurang presisi karena saya bor manual ya, tidak menggunakan mesin bubut. Nah, nanti kita pasang 4 baut. Kalau memang masih goyang seperti ini bisa aja dipakai. Cuma yang nanti bakal cepat haus atau cepat rusak itu dari gear ini dan rantai. Jadi kita buat tidak ada goyang sedikit pun dari ini ya. Oke, saksikan terus channel Roda Gasing. Jika kalian suka dengan video ini, jika video ini bermanfaat, tolong di-share dengan teman-teman yang lain. Jika kalian suka, tolong ditekan like, ikutin, subscribe ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.